Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Kita masih dalam judul besar kita yaitu Kitab Matius. Dalam buku Matius kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan Yesus di dunia ini. Dia telah memberikan kita teladan yang sempurna, teladan di mana kita harus mengambilnya di akhir zaman ini, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksinya sebagaimana yang dia kehendaki. Dan sebelum kita bahas pelajaran ini, kami dengan penuh kerinduan mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan kita. Mari kita meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam pelajaran ini, sehingga kita dapat diingatkan kembali bagaimana kita menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman ini. Saat ini kita akan masuk pada judul Berhala Jiwa. Bisa kita baca pelajaran ini dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30. Sebagaimana orang Kristen Perjanjian Baru, bagaimanakah kita menghubungkan kisah ini sekarang ini, pelajaran apa yang kita ambil dari sini bagi diri kita masing-masing. Kalau kita melihat dalam pelajaran ini atau ayat yang tadi disebutkan Matius 19 ayat 16 sampai 30, dikatakan bahwa ada seorang muda yang sangat kaya. Dia datang dan bertanya kepada Yesus bagaimana dia dapat mendapatkan kehidupan kekal itu. Tapi pada saat Yesus meminta dia agar menjual hartanya kemudian mengikutinya, dia sangat kecewa dengan jawaban itu, dan dia pergi tanpa menjual hartanya dan mengikuti Yesus. Tapi dia terus mempertahankan apa yang dia miliki. Saat ini kita mempelajari apakah kita masih memiliki kesamaan dengan orang muda ini. Mungkin kita tidak memiliki akan harta benda, tapi seringkali kita mau meninggalkan zona nyaman kita saja. Kita tidak mau. Di sini pelajaran menghimbau kita agar mengingat kembali, meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut-pengikut yang setia, atau kita masih setengah-setengah mengikuti akan Yesus. Saat ini biarlah kita merenungkan ini. Meskipun tidak banyak yang dikatakan kepada kita lebih khusus mengenai orang ini, kita dapat memetik pelajaran yang penting. Ia seorang yang kaya, seorang pemimpin. Kita bisa lihat dalam Lukas 18 ayat 8. Dan tampaknya seorang pengikut hukum Tuhan yang sangat kuat. Kita tidak dapat mengetahuinya, bahwa ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya. Hal ini mengingatkan sebagian kecil dengan kisah Martin Luther. Walaupun secara lahiriah seorang biarawan yang saleh, di dalam batinnya tidak ada merasa puas dengan kehidupan rohaninya, dan ia bergumul akan kepastian keselamatan. Dalam kedua kasus ini, mereka merasakan bahwa kesenjangan besar antara diri mereka dengan Tuhan tidak akan terisi dengan perbuatan lahiriah mereka. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan orang muda yang kaya ini. Walaupun dia memiliki segalanya, dia memiliki uang, kekayaan yang sangat luar biasa, tapi ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Dan saat dia meminta kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan jawabannya kepadanya. Dia menolak akan jawaban itu, karena dia merasa tidak sanggup meninggalkan kekayaannya. Sebagaimana yang Martin Luther, hal yang sama terjadi pada Martin Luther. Dia adalah seorang yang saleh, biarawan yang saleh. Namun pada saat dia menjalankan tugasnya dengan setia, dia merasa tidak puas dalam kehidupannya tentang pengampunan dan juga keselamatan, sehingga dia mengambil sebuah keputusan memprotes untuk hal keselamatan itu. Sehingga kita dapat melihat sekarang ini bagaimana kita dapat menemukan arti keselamatan yang sepenuhnya. Kalau kita melihat kembali bagaimana perjuangannya ini, dapat mengingatkan kita agar kita pun harus memiliki hati sebagaimana yang
Martin Luther miliki. Jangan kita puas dengan apa yang kita miliki, bukan saja kekayaan, tapi apa yang kita mungkin kita pelajari atau apa yang kita dapat. Apakah kita puas dengan hal itu sehingga kita tidak mencari lagi, tidak berkembang atau tidak memiliki perubahan ke yang arah yang lebih baik. Jangan kita memiliki kepuasan dalam kebenaran yang kita miliki sekarang. Kita harus terus mempelajari, terus memotivasi diri kita untuk menggali demi menggali. Dan jangan menggali saja, tapi kita harus mengadakan sebuah perubahan. Tindakan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita harus jelas, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita pantulkan melalui perbuatan kita, sehingga kasih Tuhan atau karakter Tuhan dapat hidup dalam kehidupan kita. Dan juga di sini penghulu ini mempunyai penilaian yang tinggi tentang kebenarannya sendiri. Ia sebenarnya tidak mengira bahwa ia bercacat dalam sesuatu, namun sama sekali ia tidak puas. Ia merasa kekurangan sesuatu yang tidak dimilikinya. Tidak dapatkah Yesus memberkatinya sebagaimana yang ia berkati anak-anak kecil serta memuaskan jiwanya. Ditulis oleh Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 136. Di sini dikatakan bahwa penghulu yang mempunyai penilaian tinggi dan kebenarannya, dia tidak mempunyai kepuasan hanya di situ saja. Tapi dia mulai menggali, dia merindukan akan berkat itu sehingga dia terus mencarinya. Mungkin kita dalam kehidupan Quran kita seringkali kita stuck di dalam satu kesempatan, mungkin satu situasi kita stuck di situ. Oh, saya sudah memiliki yang ini, saya sudah memiliki yang ini, saya sudah mempelajari yang ini, tapi kita tidak melakukan tindakan perubahan sebagaimana contoh dari Martin Luther. Dia merasa tidak puas dan dia tidak stop sampai di situ. Dia melakukan tindakan di mana dia memprotes. Itulah tindakan dia yang akan membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Kalau kita mempunyai tindakan, saat ini mungkin kita mempelajari tentang kebenaran Tuhan. Sama seperti orang lain, mereka juga mempelajari akan kebenaran Tuhan. Mereka akan mencari akan kebenaran itu. Tapi apakah kita hanya mencari dan tidak mempunyai tindakan yang selanjutnya? Yang membedakan kita adalah tindakan kita. Saat kita sudah mengetahui itu, apakah kita mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. Di sini juga menghimbau kepada kita agar apapun yang kita miliki, janganlah kita puas dengan itu. Sebagaimana yang contoh dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengejar impian kita. Tadinya mungkin contohnya seperti kita mau mengejar pendidikan. Kita sudah mendapatkan pendidikan S1. Kita ingin mendapatkan pendidikan S2 dan S3. Selanjutnya dan selanjutnya. Sebagaimana tentang kebenaran Tuhan. Jangan kita hanya mendapatkan hanya S1 saja dan kemudian kita stuck di situ. Tetapi kita harus mencari lebih dan lebih lagi. Itulah yang akan menolong kita sehingga iman kita dapat terus bertumbuh. Hari ke hari dapat menyerupai akan karakter. Ya, jadi seorang muda ini, ya, dia mengatakan, apakah Yesus, ya, dapatkah Yesus memberkati saya ini sebagaimana anak-anak itu? Ya, jadi dia sudah mempunyai kekayaan. Dia sebagai seorang pemimpin, ya, dia ingin supaya Yesus memberkati dia sama seperti anak-anak itu. Ya, tapi di sini Yesus ingin supaya dia meninggalkan kekayaannya itu. Ya, dia meninggalkan itu, itulah yang menjadi berhala jiwanya. Ya, kekayaan itu, kehormatan itu sudah menjadi berhala jiwanya. Ya, makanya Yesus suruh dia tinggalkan itu, jual itu. Ya, dan dia berpikir, apakah Yesus tidak bisa memberkati saya sama seperti anak-anak itu? Ya, Yesus ingin supaya dia mempunyai hati yang tulus sebagai anak-anak itu, meninggalkan segala sesuatunya, yang mengorbankan itu untuk orang lain, ya.
Ya, disinilah mungkin masing-masing kita juga, mungkin kita tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai apa-apa, tapi masih ada berhala-berhala di dalam hati kita. Ya, berhala-berhala yang mungkin kita tidak sadari. Ya, oleh sebab itu Yesus yang mengundang kita untuk datang, ya, untuk menyerahkan setiap kehidupan kita. Ya, sehingga berhala-berhala yang ada di dalam diri kita itu dapat dihancurkan. Ya, sehingga Yesuslah yang akan mengubah kita. Ya, biarlah kita dapat membuka hati kita, ya, sehingga Tuhan dapat hadir di dalam kehidupan kita. Ya, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa dalam kisah ini Yesus mengajarkan bahwa kita menerima hidup kekal berdasarkan pada perbuatan baik kita. Apalagi dalam Matius 19 ayat 17 Yesus berkata, Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Seandainya hanya ini ayat mengenai topik ini, seseorang akan membuat argumen di sini. Ya, tetapi begitu banyak ayat-ayat lain, terutama dalam tulisan Paulus, yang mengajarkan bahwa hukum tidak menyelamatkan, tetapi mengarahkan kepada kebutuhan kita akan keselamatan. Ya, sebaliknya Yesus pasti sedang menuntun orang ini untuk mengetahui kebutuhannya yang terbesar lebih daripada apa yang sedang dia lakukan. Lagi pula, jika memelihara hukum saja sudah cukup, maka orang itu seharusnya telah memperoleh keselamatan karena ia telah memeliharanya dengan cermat. Injil perlu menembus sampai ke hati, sampai tepat kepada berhala jiwa, dan apapun yang kita pegang yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan perlu disingkirkan. Numpang ke rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk yang hilang. Sangat luar biasa ya, pada saat Sakeus mempunyai kerinduan untuk melihat Yesus, karena mungkin dia juga sudah pernah mendengar bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana pelayanan Yesus. Dia merindukan karena dia haus akan kebenaran itu. Dia haus akan pelajaran gimana Yesus sampaikan. Di sini dia tidak merasa layak oleh karena kehidupannya, oleh karena beban yang dia miliki. Walaupun dia adalah seorang yang kaya, beban yang dimiliki adalah beban moral, di mana-mana orang tidak mau menerima dia karena mereka menganggap dia adalah orang berdosa. Tapi ingat, pada saat dia menginginkan untuk melihat Yesus secara pribadi, ingat dia memanjat pohon. Mungkin untuk orang lain merasa bahwa sudahlah, kalau saya tidak dapat melihat Yesus, sudahlah, cukup sampai di sini. Tapi tindakannya membuat dia bertemu dengan Yesus. Ingat bahwa setiap tindakan kita akan menentukan kita apakah kita
kita sudah bertumbuh bersama dengan Yesus, atau kita masih tetap tinggal diam dengan situasi zona nyaman kita. Dan juga pada saat Yesus menatap akan mata Sakeus, tatapan itu menembusi akan hatinya, karena dia membuka dirinya untuk Yesus mengubah kehidupannya. Saat dia mengubah kehidupannya, bukan saja Sakeus menerima akan terang kebenaran itu, tapi seluruh isi keluarganya menerima akan terang kebenaran itu. Apakah kita sudah menjadi berkat di sekitar kita atau di rumah tangga kita, sebagaimana yang Sakeus alami? Ya, jadi sangat luar biasa ya Sakeus, di mana dia mempunyai perubahan hati yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, ini disamakan dengan orang muda ini. Ya, orang muda ini kaya, ya, tapi dia tidak mau menyerahkan itu semua. Sakeus juga seorang yang kaya, tapi dia mempunyai hati. Ya, dia membuka hatinya. Ya, bahwa memang dia adalah orang yang tidak layak, bahwa dia adalah orang yang sudah berdosa. Sehingga pada saat dia mengembalikan, ya, di mana dia bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, dia bilang 4 kali lipat, ya. Jadi luar biasa sekali Sakeus ini, ya. Dia ingin mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia sudah peras, ya. Jadi ini iman yang Sakeus miliki, ya. Biarlah itu akan menjadi bagian kita, ya. Dan juga kalau kita melihat, dia tidak lagi memikirkan akan harta kekayaannya, karena dia setelah menemukan harta kekayaan yang paling besar, itu bertemu dengan Yesus. Kalau kita bandingkan dengan orang muda ini, muda yang kaya ini, dia masih memikirkan harta kekayaan duniawi. Apa yang akan saya dapat setelah saya meninggalkan semuanya? Namun Sakeus tidak memikirkan hal itu, oleh karena dia sudah membuka dirinya untuk Roh Kudus bekerja. Dan saat itu keselamatan bagi seisi rumahnya. Sungguh sangat mulianya hati yang mau bertobat itu. Kita pun akan sama sebagaimana Sakeus. Saat kita membuka diri kita, mungkin kita sempat memikirkan bagaimana nantinya. Tapi ingat, jangan pernah khawatir akan segala sesuatu, karena saat Tuhan memberikan kita sebuah tantangan, yaitu meninggalkan segala yang kita miliki, berhala dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan upah, di mana jaminannya kepada masing-masing kita bahwa apapun yang kita telah tinggalkan, kita akan mendapatkannya, yaitu kebahagiaan bersama dengan dia. Mungkin kita merindukan akan kebahagiaan dunia yang semata, tapi ingat, kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan yang kekal, kalau kita mau membuka diri kita berjalan bersama dengannya. Ya, mungkin seandainya Anda berada di posisi orang kaya ini dan Anda menanyakan kepada Yesus pertanyaan yang sama, apakah yang Anda pikirkan Ia akan katakan kepada Anda? Ya, renungkanlah implikasi jawaban Anda. Ya, jadi biarlah kita renungkan ya pelajaran ini di dalam kehidupan kita. Ya, kita doakan itu. Ya, kita serahkan kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan dapat menyelidiki hati masing-masing kita, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, ya. Di akhir zaman yang tidak akan lama lagi, ya, biarlah kita mulai merubah setiap kehidupan kita mulai dari sekarang, ya. Biarlah kita mengambil suatu tindakan perubahan ke arah yang lebih baik, ya, sehingga kita dapat menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini. Ya, biarlah berhala-berhala di hati kita, biarlah kita tinggalkan itu, kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, walaupun sangat susah, ya, mungkin sangat kita terdeta-deta dalam menjalani setiap kehidupan kita, tapi biarlah ya kita melatih kehidupan kita
Mungkin kita tidak sanggup. Kita mungkin belum sampai ke titik di mana Sakeus alami. Tapi biarlah kita meminta Tuhan hari ini agar menuntun kita. Biarlah kita memohon kepadanya. Karena tanpa pertolongannya kita tidak sanggup untuk melangkah sendiri. Yesus telah mengajarkan kita, memberikan kita teladan yang sempurna, di mana dia terus bergantung kepada Bapanya yang di surga. Kita pun harus mengambil teladan itu, agar terus bergantung kepadanya, di mana dia telah memenangkan setiap pertandingan itu. Apakah kita pun akan terus mengambil dia sebagai terang hidup kita, sehingga kita dapat disanggupkan mengakhiri pertandingan ini dengan sebuah kemenangan. Biarlah ini yang menjadi motivasi kita, menjadi kerinduan kita untuk berjalan bersama dengan setiap hari. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.